peran ayah anak kita latih anak laki-laki kita untuk menjadi suami orang, menantu orang, suami orang, ya, ayahnya orang, baru jadi mencari nafkah. Tua kita juga, kita hamil, kita melahirkan, kita menyusui sampai nyambi, enak banget tuh. Menjadi pencari nafkah. Nanti dia pergi kita siapin, dia pulang kita siapin juga. Ya kan? Ya oke. Jadi pelan-pelan yuklah ya kita bergeser sedikit ya. Dan kita bantu suami-suami kita dudukkan jadi kursi kerajaannya. Suruhlah dia menjadi ayah. Karena sperma jalan lebih cepat dan dia tahu belok kiri, belok kanan. Ya. Nah ya Bu, kita kalau lihat dari cerita dan nasihat Ibu ini dengan ilmu yang Masya Allah Tabarakallah ini, kita tuh jangan takut anak-anak kita nakal ya Bu, justru kita takut kalau kitanya yang nakal ya Bu ya. Bagus banget gak sih itu? Ya Bu ya, kan anak tuh kan merekam ya Bu, dia melihat gitu, dan kalau kita nggak mau berubah ya terus gimana ya Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, bagaimana kabarnya? Senang sekali saya Yulia Rahman kembali menyapa Ayah Bunda. Tentunya di program kesayangan kita, program yang inspiratif, edukatif, dan tentunya syarat akan banyak hikmah. Dimana lagi kalau bukan di Grow as a Parents with Eli Risman. Siap belajar? Harus siap. Oke, terima kasih ya atas semangatnya. Ayah Bunda, rasanya kalau kita bicara tentang parenting tidak akan pernah lepas dari sosok ayah, peran ayah. Karena ayah adalah sentral dalam sebuah keluarga. Dan kita tidak boleh bosan untuk terus belajar dan mengingat terus. Mungkin bahasanya memerojaah. Agar kita tahu dan kita bisa betul-betul menghujam bahwa sosok ayah ini perannya sebagai apa sih. Sehingga semoga kita sebagai orang tua bisa mengidealkan peran masing-masing. Dan kita akan belajar bersama siapa? Ya iya dong, bersama Ibu Eli Risman. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Bu, seperti yang tadi ya sampaikan ya Bu, ke ayah Bunda di rumah bahwa kita tuh nggak akan pernah beres deh Bu ya kalau kita bicara masalah peran masing-masing ayah dan bunda, khususnya peran ayah ini ya Bu, karena sentral. Mungkin kita sekarang mengulang lagi dan Ibu mengingatkan kami nih anak-anaknya Ibu ya Bu ya, bahwa sesungguhnya peran ayah itu tuh ada berapa lapisan sih Bu gitu ya, sehingga kita bisa mendudukan beliau itu di dalam keluarga ini. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bersyukur kehadiran Allah ya, bahwa Allah masih mengizinkan kita duduk di sini bersama teman-teman membahas masalah parenting ini. Dan kali ini juga bersyukur bahwa kita membahas yang tadi ia bilang topik sentral, yaitu ayah. Jadi kan kalau kita tengok-tengok ya, kita dalami, peran ayah itu luas sekali nak ya. Betul. Ya, tapi kita dengan waktu yang tersedia ini kayak kita merasa santan ya, kita ambil pati-patinya aja. Ya, jadi satu ayah itu haruslah seseorang yang menentukan ini arah keluarga mau kemana. Ya, kuncinya ya. Kuncinya mau apa dan bagaimana. Kalau negara punya GBHN, garis-garis besar haluan negara, maka seharusnya keluarga itu punya GBHK. GBHK. Garis-garis besar haluan keluarga. Karena tadi udah sampaikan. Iya, udah pernah ya. Jadi garis-garis besar haluan keluarga itu ayah tentuin dulu, tentunya lah ya, dibicarakan, disepakati dengan kita, istrinya. Bisa akan bertambah, bisa berkurang, bisa berubah ya, belok kanan ataupun belok kiri, ujung-ujungnya kita sepakati, tapi jangan tidak ada. Oke, itu satu. Kedua, jadi masyarakat kita ini menganggap tugas utama ayah apa? Masyarakat ya Bu ya, adalah mencari nafkah. Iya, tugasnya ibu? Menjaga anak-anak, mendidik anak-anak. Iya, berapa lama tuh udah diyakini sama masyarakat kita? Seumuran dia juga masih. Ya, jadi itulah jadinya kita kenapa kita senegara-negara kayak begini. Karena itu ayah dianggap jadi pencari nafkah
Ya berangkat pagi pulang sore, pegang tasnya lagi kalau perlu dan hehehe aja, tapi tidak melakukan proses pendidikan, tidak hadir sebagai pengasuh, sebagai kepala keluarga dan sebagai ayah. Karena yang ada di sininya adalah dia pencari nafkah. Nanti malam siapin tas lagi buat besok pagi juga begitu lagi, begitu terus hari berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun dan tahun dan tahun. Nah, kita menjadi negara fatherless nomor 3 di dunia dengan semua konsekuensinya. Ya ada beberapa pula budaya-budaya di adat-adat di beberapa daerah tertentu yang memang mengokohkan gitu loh pendapat itu ya. Jadi tadi dua ya. Jadi tidak, ayah harus menentukan garis GBHK ya, garis besar haluan keluarga. Dan ayah itu harusnya jadi ayah dulu baru jadi pencari nafkah. Jadi ayah tuh jadi maksudnya ya, dia sebelum pegang tasnya dan sebelum dia rapi-rapi untuk berangkat, ya bangun pagi lah, bangunin anaknya bawa ke musola. Oh, Masya Allah. Ya kan? Ya. Atau kalaupun dia berada di luar kota kan ibu-ibu suka bilang, aduh bukan ayahnya itu dinas di luar kota. So what? Jadi karena jarak dia juga jadi ayah nak. Ya kan? Soalnya ayahnya pelaut, emang nggak pernah bersandar, nggak pernah berlabuh. Ya. Sekarang di tengah laut pun ya kalau ada wifi adalah alatnya ya, itu bisa. Kok nggak gimana dong mereka masalah navigasi segala macam. Jadi nggak bilang aja bahwa kita kuat sekali wiring di otak kita bahwa ayah di negeri ini mencari nafkah, ya ibu mengasuh anak. Padahal ibunya juga diserap dunia kerja. Nah itu. Jadi yang ketiga nanti kita bahas mungkin satu-satu ya. Jadi kita bicara dulu poin-poinnya sebentar. Yang ketiga ayah tuh harus menentukan siapa yang ngasuh anaknya. Oh ya, untuk memberi arahan. Iya. Dia maunya siapa yang ngasuh anaknya. Ya nanti kita bahas yang keempat. Nah ayah harus sadar banget dia tokoh identifikasi, terutama buat anak laki-lakinya. Hadir. Iya, dia diidentifikasi, ditiru, gugu dan ditiru, jadi guru, gitu loh. Jadi seseorang yang menjadi tauladan. Nah, ayah itu tauladan bagi anak laki-lakinya. Jadi dari ujung rambut ke ujung kaki seharusnya itu semuanya terencana ya, dia tahu ya bahwa ini akan ditiru oleh anaknya. Lalu yang berikutnya adalah yang ini paling banyak lupa. Ayah mempersiapkan anaknya balik. Baik anak laki atau anak perempuan? Maupun anak perempuan. Garis besar yang patut dia lakukan tentu bagaimana membersihkan sanitary napkins pembalut ya. Yang nggak sampai ke situ kali karena beliau nggak ngalamin. Tapi secara garis besarnya nanti coba deh kita singgung-singgung sedikit ya dan itu, dan dia harus membantu ibunya untuk merdeka dari masa lalu, dari pengasuhan masa lalu. Nah itu seharusnya hal-hal yang barangkali ananda-ananda semua ingin perhatikan ya. Kita genapkan peran ayah anak kita latih anak laki-laki kita untuk menjadi suami orang, menantu orang, suami orang, ya ayahnya orang, baru jadi pencari nafkah. Jangan langsung jadi pencari nafkah aja, nggak tahu bagaimana menjadi menantu orang, nggak tahu bagaimana jadi suami orang, nggak tahu bagaimana jadi ayahnya orang. Ya, nah yang terakhir adalah ibu, dia harus bantu ibu merdeka. Udah semuanya ditumpuk ke ibu karena peran-peran beliau itu tadi yang harus beliau tunaikan, jadi pengasuhan ditumpuk ke ibu. Ibu membawa hal-hal yang lalu-lalu ke dalam pengasuhan. Selesailah anak-anak kita, inilah sekarang kita panen. Ya, jadi bagaimana dulu waktu baru menikah merumuskan nggak bagaimana tujuan pengasuhan? Ya. Langsung jawab. Iya, terima kasih banyak buat jujur. Dan berjuta-juta lainnya nggak merumuskan garis-garis besar GBHK itu tadi. Ibu kasih contoh sedikit ya. Bu. Ibu hamil 2 bulan, kita duduk-duduk minum teh sore, terus bapak bilang, alhamdulillah ya gitu. Ini udah ibu sebutin banyak sekali ini. Cuman ini paling gampang. Alhamdulillah ya kita mau jadi orang tua. Ya. Apa ya yang kamu harapkan dari saya gitu? Oh, apa yang diharapkan dari saya dulu gitu. Oh iya, oke, boleh mulai dari situ ya, tektok aja lah ya. Dia bilang, iya saya dia bilang, saya menginginkan kamu menjadi ibu penuh. Terus tolong ya penuhi kebutuhan dasar anak-anak gitu. Dan kalau kamu kasih belanjain makanan gitu,
tolong pakai gaji pokok sama tunjangan aja ya, jangan pakai uang rapat, uangnya macam-macam, karena cuma itu yang jelas halalnya. Gitu. Jadi harus halal dan thayyib ya, gitu. Termasuk zabiha, sembelihan. Terus dan lain-lain banyak ya, nanti habis waktu kita. Terus dia bilang tentang saya, apa yang saya harapkan? Oh, saya harapkan kamu seperti ayah saya. Ayah saya selalu ada waktu untuk minimal 3 kali sholat jamaah, makan siang bersama. Maghrib selalu ada, ayah saya minimal isya jamaah berjamaah, dan ayah saya duduk dengerin kita baca Quran, gitu, dan bercerita 3 kali seminggu semuanya, mejanya panjang, panjang gitu, terus ada 6 kursi, sebelahnya ibu saya, terus anak saya, adik saya yang satu di pangku, gitu. Lalu tanya gimana hari ini, gimana perasaannya, apa yang terjadi, gitu. Jadi masing-masing boleh berkomentar, dan itu dampaknya luar biasa, gitu loh, bagi saya dan adik-adik saya, gitu. Oke, nah itu satu. Jadi silakan, nggak ada kata terlambat. Tolong rumuskan kembali GBHK-nya apa, gitu. Dan kalau bisa habis itu disosialisasikan ke anak-anak supaya anak-anak, oh nanti kalau dia berumah tangga dia akan bikin GBHK-nya juga. Itu ya satu. Yang kedua, jadi ayah dulu baru jadi pencari nafkah ya. Gini, maafin ya. Pada saat manusia bersetubuh, berlakukan hubungan suami istri, yang jalan paling kenceng siapa? Sperma. Saya telur ngapain? Nunggu. Ya, jadi sekarang kenapa yang ngasuh anak jadi ibu? Kan yang jalan paling kenceng cari sel telur kan sperma. Begitu dia jalan itu kalau menurut film-film itu lebih cepat dari speedboat. Udah gitu kan indung telur kan ada 2 begini kan, ya. Kan hanya salah satu ini yang diisi oleh Allah dengan sel telur yang udah matang. Jadi bagaimana si sperma yang jalan sangat kencang tadi itu bisa tahu dia belok kiri apa belok kanan, karena di antara 2 induk telur ini hanya satu yang dari saluran telur ini hanya satu, ada indung telur di salah satu ini. Bagaimana dia tahu siapa yang membuat jalan dia sangat kencang dan siapa yang bilang bikin dia belok kiri dan belok kanan? Allah. Iya. Jadi berarti dari awal ya Allah menentukan yang aktif siapa? Ayah. Iya. Kenapa dia jadi pencari nafkah doang? Kenapa dia nggak hadir dalam pengasuhan? Kenapa dia nggak menentukan GBHK? Nah, kenapa kita jadi kayak begini? Terlalu ibu-ibu terlalu banyak beban, apalagi kalau dia juga ikut-ikut mencari nafkah. Mati aja. Ya kan? Urusan mertua kita juga. Kita hamil, kita melahirkan, kita menyusui sampai nyambi. Enak banget tuh. Menjadi pencari nafkah. Nanti dia pergi kita siapin, dia pulang kita siapin juga. Ya kan? Ya oke. Jadi pelan-pelan yuklah ya kita bergeser sedikit ya. Dan kita bantu suami-suami kita dudukkan jadi kursi kerajaannya. Suruhlah dia menjadi ayah. Karena sperma jalan lebih cepat dan dia tahu belok kiri, belok kanan. Ya. Yang ketiga ya, yang keempat, ayah harus ingat banget, anak-anak tuh menjadikan ayah itu idolanya, tokoh identifikasi, ya, terutama bagi anak laki-lakinya, gitu. Nah, di rumah ada ibu biasanya ya, ada pembantu. Terus berarti anak-anak ayahnya tadi yang pagi-pagi udah pergi, yang pulang juga nanti tidak berkata atau nggak sibuk, nggak bercanda, nggak terlibat ke pengasuhan anaknya. Iya, karena udah capek. Jadi anak-anak laki-laki kita mengidentifikasikan diri sama siapa di rumah? Sama mbaknya. Iya, sama ibunya, sama mbaknya kan. Pergi sekolah TK mana yang ada guru laki-lakinya? Semua perempuan. Iya. Oh, jadi anak kita jiwanya dari kecil udah ke perempuan-perempuanan. Karena mengidentifikasinya perempuan terus. Berjuta-juta laki-laki palsu, ayah-ayah palsu di dunia maya, nungguin anak-anak yang berayah tiada itu. Gitu. Bagaimana dengan anak Anda? Ya mau sampai kapan nih kita begini terus? Dari atas tadi. Ya. Jadi apa yang terjadi sama anak-anak laki-laki kita? Nah, berikutnya, ayah itu harus menyiapkan anaknya balik, terutama anak laki-lakinya. Karena kita nggak mimpi basah. Ya, sekarang makanan bagus, gizi bagus, ya, TV dan handphone, quote-quote bagus programnya. Dengan semua bagus ini maka anak-anak kerangsang produksi testosteronnya dan balik lebih cepat.
Nggak anak laki-laki, nggak anak perempuan. Sekarang 9 tahun kan dia perempuan. Iya Bu ya. Iya. Data gitu ya Bu. Iya, 9 9, 8, 8 udah ada 1, 2. Itu memilukan banget ya. Iya. Dan laki-laki 9, 10 ya 10, 11 lah gitu. Berarti kalau mani dan darah udah keluar dari kemaluannya, ini kan bukan anak-anak lagi. Dia balik artinya sampai. Berarti dia udah sampai ke kedewasaannya. Jadi apa yang dipersiapkan ayah? Urut lagi dari atas tadi itu gitu. Jadi itulah anak-anak kita gitu loh. Mereka kalau udah balik, dia sexually active. Secara seksual udah aktif karena udah sampai dia pada kedewasaannya itu gitu. Hormon-hormon itu sudah berproduksi untuk membuat dia menjadi semakin laki-laki dan semakin perempuan. Gimana ceritanya kalau ayah tidak hadir? Jadi banyak sekali berjuta-juta ayah-ayah palsu menunggu anak-anak yang berayah dia ada, berayah dia tiada di dunia maya. Berjuta-juta juga perempuan-perempuan palsu, ibu-ibu palsu yang menunggu anak-anak yang beribu dia ada, beribu dia tiada. Dan itu semua diputuskan oleh ayah. Jadi dulu waktu ibu kecil ya, nggak tahu deh yang ia tahu. Dulu orang-orang tua kita bilangnya gimana sama anak-anak tentang pengasuhan anak-anak laki dan perempuan? Ke anak-anaknya? Ke kita-kita nih. Nanti kalau udah gede kamu gitu. Oh iya. Ya lagi inget-inget nih. Dulu ngomong apa ya? Masyarakat kita gitu kan ya. Harapin anak-anak itu nanti jadi orang pinter, nanti bekerja ada gini-gini kan. Sekolah yang bener ya. Tuh gitu kan keluar udah. Iya, betul Bu. Ya Di kan? sekolah yang bener ya gitu. Nanti pokoknya kamu mau sekolah di mana, papa akan cari uang buat kamu sekolah gitu. Jadi cari uang buat kamu sekolah gitu. Nah, jadi karena untuk sekolah, karena untuk jadi orang hebat itu anak-anak tidak dilibatkan pada pekerjaan rumah yang sebetulnya menunjukkan bagaimana ayah memainkan peran dan bagaimana ibu memainkan peran. Dia PR les. Gitu, pergi sekolah, pulang buat PR, nanti ada les gitu. Karena mengejar jenjang berikutnya. Nah, sekarang kita bicara ayah juga sebetulnya harus mengerti posisi kita, mendampingi dan berperan bersama, dan kemudian memerdekakan kita dari masa lalu. Kita praktek sebentar ya. Ya boleh. Oke. Ibu. Ya ibu-ibu, ya ibu-ibu juga ya ikutan ya. Oke. Ibu jadi anak ya? Iya. Iya jadi ibunya. Ibunya. Ibu melakukan sebentar boleh nggak? Iya, boleh dong Ibu. Iya, biar seru ya. Iya. Oke. Assalamualaikum. Ibu bilang assalamualaikum, masuk rumah marah-marah, terus ibu banting tas, berantakan semuanya, bukunya berantakan, sama botol minum juga nggak kekunci kenceng karena dibanting, terbuka, basah buku-bukunya. Ibu bilang apa? Ayo Bu, ibu bilang apa? Nah, ya otomatis ya, otomatis. Iya, yang ngomong yang biasanya. Kamu kenapa kok datang-datang marah-marah? Persis. Yeay, ibu jauh gitu kan? Ya udah gitu. Marah-marah terus anaknya ngapain? Iya, aku kesel gitu. Jawab anaknya, hebat banget tuh anak. Anaknya jawab, kenapa kamu pulang-pulang marah-marah, banting abis tuh buku semua. Anaknya ngapain? Nangis. Terus? Pergi ke kamarnya. Kau tahu? Kan punya anaknya 5 Bu. Udah berapa lama begitu? Ya kan? Nah, itu. Iya. Jadi anak itu ngapain dia di kamar? Ya. Dia bilang aja apa ngapain dia di kamar. Beda-beda sih Bu. Iya, coba deh. Umumnya ngapain? Dia udah banting tas tadi terus dia pergi ke kamar, dia ngapain? Ngapain ya? Ngacak-ngacakin mainannya. Iya, terus apa lagi? Terus segitu. Apa-apa, semua ibu-ibu gitu kan Bu. Jangan-jangan jadi gini, pas masuk ke kamar ya udah ibunya udah terserah deh di kamar ngapain aja gitu. Jadi iya, dia tapi tahu anaknya ngapain? Ibunya. Anaknya ngapain? Oh, karena nggak dikasih handphone. Kalau ada handphone anaknya ngapain? Iya, kalau ada handphone anaknya langsung main handphone. Berjuta-juta di dunia maya ibu-ibu palsu nungguin anak-anak yang beribu tiada itu. Jelas ya? Oke. Kenapa ibu itu ngomongnya begitu?
anaknya pulang banting tas, terus dia bilang, gitu, gimana tadi, gimana? Iya. Kenapa pulang-pulang marah-marah, banting-banting? Iya, kenapa ibunya Karena ngomong ibunya juga begitu? udah capek di rumah. Satu, apalagi? Karena ibunya stres. Oke, 2, 3. Kenapa dia ngomongnya begitu? Kenapa pulang marah-marah? Emang kamu aja yang capek gitu. Iya. Ya, kenapa ibunya ngomong begitu? Ya, nggak bisa mengaccept anaknya Iya, dari mana tuh kata-kata? dari yang sebelum-sebelumnya. Apa yang sebelum-sebelumnya? Utang pengasuhan Iya. dari orang tua semua. Jadi gitu, berarti yang lagi ngomong itu ibunya apa nenek yang dari masa lalu? Nenek. Iya, udah berapa lama? Jangan sebutin umur ya, Bu. Karena umurnya banyak banget sekarang. Iya, enggak, maksudnya begitulah kita ya Terus kan? aja ya, Bu, ya, Iya, berputar seperti itu. Jadi tadi ayahnya begitu, kenapa ayahnya begitu? Iya, Dari mana juga? dari orang tuanya juga utang Betul. pengasuhan. Oh, jadi sekarang yang ngasuh anak-anak kita kakek-kakeknya sama nenek-neneknya. Iya. Udah berapa lama? Ya kan? Ya. Rumah wifi, Ya. TV berlangganan, handphone canggih di tangan. Jadi ngerti sekarang di mana persoalan yang utama terjadi pada anak-anak kita ini sekarang seluruh negeri. Karena ibu udah kemana-mana kan ya, Masya Allah, tabarakallah ya, astagfirullahaladzim ya. Allah perjalankan, ibu selalu tanya begini gitu. Dan ibu-ibu tuh kok sepakat ya setiap kabupaten, setiap provinsi. Dan isunya sama. Iya, isunya sama, dia jawabnya persis kayak iya gitu. Iya. Berarti kita produksi massal banget ya. Iya. Nah itulah anak-anak yang nggak sengaja ya, nggak salah karena otomatis nggak ada yang nyalahin, saya nggak nyalahin Bu, Pak ya. Iya. Otomatis kita melakukan itu. Jadi kita pengulangan ya, Bu. Iya itu. Padahal zamannya sama apa enggak? Beda. Nah, tantangannya sama apa enggak? Beda. Apalagi sekarang mau Ramadan nih. Iya, betul. Iya, Ramadan dengan gadget, Ramadan dengan ya, internet dan sebagainya. Kita ngomongnya masih zaman kita anak-anak dulu. Iya, betul. Iya kan? Jadi sekarang kita paham banget dari mana kita harus berubah. Iya, iya. Iya kan? Nah itu kita nggak bahas sekarang, Bapak Ibu, ibu-ibu terutama rumuskan saja kembali bagaimana caranya. Iya, iya. Ya, supaya kita janganlah kayak ada kesepakatan massal senegeri. Kesepakatan massal. Senegeri Iya, betul. ayahnya fungsinya tetap seperti itu, ibunya fungsi tetap itu. Ini tahun 2025. Iya. Berarti kedua belah pihak ini harus berubah ya, Bu ya. Betul. Harus menggeser cara pandang tadi. Betul. Terima kasih. Enaknya punya orang pintar gitu. Enggak, Bu, lagi mikir aja sih, Bu. Ya Allah, iya betul ya, apa yang kita lakukan itu adalah pengulangan gitu. Iya. Sementara setelah terjadi itu kita pasti juga nggak terima kan kalau anak kita melakukan itu. Iya, kita panggil lagi. Iya. Marahin lagi. Marahin lagi. Iya. Padahal dia juga Iya, kasih. nggak habis-habis ya. Iya. Iya, itu. Iya. Jadi kita harus mengerti banget gitu lah sebagai orang tua apa dari mana kita mesti harus berubah. Terus kemudian apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita berhadapan dengan anak kita sekarang apa yang pertama sekali harus kita lakukan? Semua dengan apa yang udah terjadi ini. Apa? Yang pertama ini yang udah dijalanin ya, Bu. Iya, iya. Yang udah dijalanin karena sudah belajar dengan Ibu. Karena usianya sangat berbeda-beda. Iya. Jadi untuk sampai anak yang di usia 15 tuh jujur sih ya minta maaf sih, Bu. Betul. Itu udah benar. Ya minta maaf. Terima kasih buat jujur. Minta maaf dengan segala kerendahan hati. Kok bisa perlu dengan sepenuh hati lah kita salah gitu. Iya. Jadi yang mengasuh kamu adalah anak kecil di dalam diri mama, yaitu nenek yang dulu waktu mengasuh mama waktu kecil. Itu yang kita sebut the inner child within you. Jadi bukan kita yang jadi orang tua, the inner child within us. Iya. Jadi yang pertama sekali harus berubah siapa nak? Aku ibunya. Kita semua ya Bapak Ibu. Oke, semoga pertemuan pendek ini bisa bermakna dan yuk kita berubah. Bismillah. Ya Allah, Ibu. Semua kita termasuk Ibu juga. Ya Allah. Jadi gini nih, coba tangannya renggang gini Bu. Ya. Kita capek sehari-hari. Kita tuh punya siklus reproduksi menstruasi. Jadi jiwa kita renggang begini. Taruh ke bawah.
ini masa lalu kita nih bergejolak, emosi nggak enak segala macem. Kita lagi capek, ya duit terbatas, persoalan banyak, anak pulang, banting tas, masa lalu muncrat deh. Berantakan deh. Yang nyimpulin situ ya, bukan sini. Nggak menyimpulkan, merasakan realita. Jadi nanti itu sudah berapa lama? Iya. Ya. Masya Semoga hari-hari ke depan kita menyadari ini untuk kita sepenuhnya pelan-pelan ya melakukan perubahan. Pelan-pelan, yang penting berprogres ya Bu. Iya. Nggak bisa lah kita kayak membalikkan tangan begini ya kan. Udah berpuluh tahun ya kan. Tapi kita sadar kita juga menghadapi tantangan. Anak-anak kita lebih-lebih lagi dengan teman-temannya. Betul. Ya, paling jangan-jangan di rumah itu juga sama kita sama emaknya teman-teman anak kita. Jadi kita pelan-pelan lah ya, namanya kita udah sadar, yang sadar berubah duluan. Siapa tahu bisa ngobrol sama temennya yang ini, temennya itu, sehingga kita membentuk sebuah kelompok ibu-ibu yang anaknya bermain dan bersekolah bersama, punya kultur yang sama. Dari situlah insya Allah ya kita memperbaiki dan mengingatkan tadi peran-peran ayahnya. Iya. Sebenarnya sih sederhana ya Bu. Kita kalau lihat dari cerita dan nasihat Ibu ini dengan ilmu yang Masya Allah tabarakallah ini, kita tuh jangan takut anak-anak kita nakal ya Bu. Justru kita takut kalau kitanya yang nakal ya Bu ya. Bagus banget nggak sih itu? Iya Bu ya, kan anak tuh kan merekam ya Bu, dia melihat gitu, dan kalau kita nggak mau berubah ya terus gimana ya Bu ya? Itulah minta ampun untuk mengatakan ini ya, bencana ke depan yang kita hadapi. Karena dengan internet ya, dan internet itu dimanfaatkan sepenuh habis-habisnya oleh pornografi, dan pornografi itu merusak otak. Udah deh gitu. Dan banyak sekali orang tua tidak sadar dia memberikan fasilitas itu kepada anak-anaknya. Anak yang disasar itu adalah anak-anak yang bete, yang kesepian, yang benci, yang marah dan sebagainya. Paslah semuanya. Itu. Jadi kalau kita nggak berubah dari individu ke individu, apa kabar anak-anak kita? Apa kabar kelurahan kita, kecamatan kita, kabupaten kita, dan negeri kita? Ya Allah, Ibu terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Terima kasih Ibu sudah sabar membersamai kita semua. Ini ayah bunda di luar sana juga pasti, wah nyatetnya ini banyak nih Bu, harus diamalin ya Bu ya. Harus segera bergerak ya Bunda ya. Yuk bareng-bareng kayaknya juga mau. Terima kasih ya Ibu ya. Sama-sama. Nanti kita akan bahas lagi materi-materi yang nggak akan pernah habis deh kalau bicara tentang parenting ya Bu ya. Karena belajar tuh kan sampai akhir hayat ya Bu ya. Nggak ada kata berhenti belajar ya Bu ya. Lagian kan situasi berkembang ya Nak. Iya. Anak tumbuh. Begitulah. Maaf lahir batin ya. Sama-sama Ibu, terima kasih Ibu, sehat-sehat terus ya Bu ya. Amin ya Allah. Sebatasnya. Masya Allah. Baik ayah bunda, Masya Allah ya. Jadi tidak ada kata putus asa ya, kita harus terus belajar, kita harus terus mengupgrade diri kita harus terus membuka pikiran kita, dan kita harus selamatkan anak-anak kita, karena kalau bukan kita siapa lagi ya. Yuk belajar terus, tentunya di program kesayangan kita, program yang inspiratif, edukatif, dan pastinya banyak hikmah. Dimana lagi kalau bukan di Grow as a Parents with Eli Risman. Saya Yulia Rahman pamit undur, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.